Itu yang saya mau tanyakan tuh. Iya. Ini kan desainer semua. Iya. Ya kan imajinasi itu kan tidak bisa dinilai. Betul. Oleh yang lainnya kalau dia bilang sangat bagus, yang satu bilang ih apaan itu kayak gitu. Betul. Kan nggak bisa Bisa. kita justify ya. Iya. Uh. Nah itu jadi ya PR-nya sinkronisasi di situ gitu. Tapi ya berjalan bisa Bu. Bisa. Bisa. Iya pasti ada naik turunnya tapi ya selalu saya menjelaskan juga gitu. Karena saya banyak kan yang ketemu orangnya gitu kan. Saya yang menjual lah gitu. Oh ini penjualannya. Iya lebih ke arah gitu. Tapi ya konsep ke dalamnya untuk proses desainnya Yang mungkin mana yang dari grafik yang dua-duanya Bu. Oh, dua-duanya. Jadi satu kan interior ya dia mengepalai ya interiornya, satu grafisnya gitu. Nah cuma kadang-kadang saya ketemu orang, saya dapat feel-nya, saya infokan ke mereka. Kadang kan ada ya namanya sama-sama masih baru, oh enggak ini bagus begini. Ya tapi tadi nih saya ngerasanya ketemu orangnya maunya kayak gini. Nah itu kan kadang ya pasti ada lah argumentasi lah ya. Sampai beberapa tahun ya nggak berasa akhirnya kita sinkron karena saya jelaskan juga saya nggak pernah bilang misalnya ini A yang desainnya A enggak ini desainnya corporate kita itu nggak pernah saya bilang oh ini desainnya gini karena saya revisi enggak kita satu bendera kita satu pemikiran jadi itu key-nya ya, Ya. bukan I-nya tapi we-nya ya yang dipakai Betul, terus kitanya betul, gitu, iya. bukan saya terus. iya Tapi yang meng-create ini siapa? Karena ini kan unik banget. Saya maksudnya bertemu banyak lah beberapa banyak yang sukses dengan baik itu bestie maupun family ya, iya dan tetap terus berjaya. iya Itu nggak banyak, bisa Betul. dihitung pakai jari Ya. yang saya kenal gitu. Nah, ini yang mengikat kalian bertiga agak bisa seperti sekarang tidak bubar gitu tidak ya, Bu, ya. bubaran atau tidak apa sih berantem berkepanjangan. Mungkin bubar enggak tapi berantem terus urusannya gitu. Ya. Itu apa glue-nya yang nempelnya kira-kira? Sebenarnya makin kita mungkin makin saya ketemu orang, ketemu ini, kita juga sama-sama menua bareng gitu ya. Istilahnya kan jadi kadang-kadang kita punya ini apa kayak kadang-kadang saya berpikir aja, kok misalnya ya misalnya nih kita bisa toleransi dengan anak kita misalnya. Kenapa sih? Kok kita nggak bisa toleransi sama orang ini misalnya? Sebenarnya kan balik lagi kita yang menciptakan itu Bu. Iya benar. Iya kan? Nah jadi ya kunci kalau dibilang kuncinya mungkin berdamai sama diri sendiri masing-masing. Jadi jangan menganggap wah ini harusnya begini. Semua kita cuma menginginkan sesuai apa yang kita mau gitu. Jadi kita harus bisa ya toleransi ya Bu ya bahasa ininya toleransinya itu ya semakin dibesarkan. Kemudian memang menyamakan visi misi ini nggak mudah, tapi kita bicarakan terus gitu kan. Ya sebenarnya ini kadang-kadang hal kalimat sederhana aja bisa merubah pola pikir gitu. Kalau yang susah-susah kadang-kadang capek lah, teori lah gitu kan. Iya pasti. Iya, tapi mencari kalimat mudah, mencari contoh mudah, tapi kita bawanya ini, oh iya bisa terima, ya udah. Jadi kalau kalian bertiga siapa yang biasanya yang membawa ini? Sama-sama sih Bu, sama-sama. Sama-sama, Cuma saya lebih banyak vokal lah. Oke. Karena kebetulan 2 kakak perempuan nih. Oh, Itu. oke lah. Saya nggak tanya lagi kakaknya laki atau perempuan ya, nggak tahu perempuan. Iya, Jadi lebih toleransinya lebih panjang kalau perempuan ya, enggak juga. Kalau perempuan kan ibu. Ya, Betul kan? Nah, aduh dia, ya udahlah apa kata lu dah, oh gitu. ya Tapi bisa perasaan jalan. lebih banyak Bu. Iyalah kalau Ya perempuan. itu. Tapi bisa di manage. Ya bukan di manage ya, kalau di manage nanti pas denger, wah Iya. ini Itu sudah
Pinter loh dia. Pinter tuh. Bisa di manajer kakaknya datang sini. Itu yang kemarin adek gua ngomong ya kasih tahu dia Iya, ya. enak aja ngatur-ngatur kakaknya gitu kan. Enggak Bu, jadi memang enggak seperti itu. Yang saya manage adalah pola pikir, maksudnya enggak sama dengan pola pikir saya. Kita pendapat saling mengutarakan supaya pemahaman ini yang kita manage. Pemahamannya harus sama, visi misi sama, itu aja. Itu. Ada nggak satu project misalnya nih ya, itu lama banget dikerjainnya, selesainya seperti itu? Ada Bu. Oh, Ada, pernah happening juga ya? Pernah. Jadi project ini ya mungkin namanya manusia ya, ada moodnya, ada apanya gitu ya. Itu yang saya lewati lah gitu. Sedangkan saya sebagai marketing, sebagai sales dikejar-kejar orang, ya kan. Tapi saya memanage itu, saya komunikasikan ke dalam, komunikasi keluar. Nah itu mungkin saya banyak belajarnya di situ. Jadi nggak semua itu sesuai programming kita gitu. Kalau mesin, kalau komputer kita program ini, oh ngaco, benerin lagi sampai jadi sesuai yang kita mau. Tapi kalau berhubungan dengan manusia itu nggak seperti itu. Gitu. Tapi berarti sebagai adik bungsu berarti ya? Ya, saya paling kecil. Paling kecil kan, Ya. itu hebat juga loh. Karena kakak-kakak apalagi perempuan ya tahu sendiri kan, saya paling tua soalnya. Kalau udah ada yang ini, aduh. Ya tapi hebatnya juga Bu, saya hargai mereka itu. Hebatnya itu mau mendengar, itu aja kuncinya. Kalau nggak mau mendengar, ya udah saya ngomong apapun, saya kasih contoh apapun yang nggak akan masuk, gitu. Nah sampai ada yang misalnya, oh saya nggak suka keluar nih, ya kan? Tapi saya, ya udahlah, ayo kita ikut bareng lah, ikut bareng. Saya punya misi lah kalau itu Bu, supaya yang kurangnya ini, kalau saya bilang, kalau ini jangan ini dong, ketemu orang kan bisa tersinggung ya. Tapi saya coba ajak. Lama-lama menjadi biasa. Itu. Memang sih nggak sebawel saya Bu, istilahnya saya paling bawel lah. Lebih gitu. introvert kali ya? Ya lebih mungkin socialize-nya mungkin beda Bu. Oke. Gitu. Tapi berubah gitu kan. Itu ya misi hidden karena agenda mereka saya lebih lah. begini kali ya, lebih desain lebih mereka memang lebih praktisi ya. Sedangkan kalau desain produk kan mesti banyak ngomong bukan? Betul, mesti banyak ngomong mikir gitu Ya, karena kan? semuanya kan nggak kita terjemahkan dalam gambar langsung Bu. Banyak mikirnya dulu, kita brainstorming dulu, baru oke deh, ininya apa, notesnya apa, baru kita belakangan. Tapi kalau mereka itu kan sebenarnya mereka terima brief langsung diproses dalam gambar itu. Iya betul. Ya. Kalau kita terima brief kita mesti mikir dulu. Kenapa nih? Research dulu gitu. Itu perbedaannya ya. Perbedaan latar belakang. Ya. Tapi desain produk ini sekarang meningkat nggak di anak-anak, maksudnya mahasiswanya, kuliahannya? Menurut apa kita masih tetap juga jomplangannya dengan desain tetap grafis sama, tetap Bu. ya? Tetap sama. Tapi dari potensi bisnisnya atau potensi kita bekerjanya kan berarti masih tetap niche kan desain produk ini, desainer. Iya. Sebenarnya kalau kita bilang karena gini, ketika kita sekolah interior, kemudian melanjutkan profesi sendiri sebagai interior designer, satu kalau kita mau berprofesi di corporate, lowongan lebih banyak. Tapi kalau mau berjalan sendiri, modal pun mungkin nggak terlalu besar. Tapi kalau kita bicara produk, harus bicaranya industri itu. Kalau mau punya produk sendiri, didesain sendiri dan diproduksi, ya udah industri. Nah industri ini kan berat lah Bu. Mungkin, perlu capitalnya besar. Betul, mungkin ya. Kemudian mesti ngerti marketnya ke segmen mana gitu ya. Nggak sembarangan. Kalau mungkin kalau kayak kalau art craft gampang, buat satu udah laku nggak laku, suka nggak suka ya silakan. Saya puas gitu. Tapi kalau industri kita buat satu produk minimal 1000 aja
sedikit Bu, Iya. ya kan? Nah kapitalnya siap gak menghadapi mental Seperti itu. mental idealis itu Bu Iya. sebenarnya, iya kan? Idealis nih, saya bikin ini 50.000 cangkir, ternyata nggak laku, misalnya. Dikemanain tuh ya? Nah, nggak usah mikir dikemanain ya Bu, duitnya kan nggak balik jadi Iya, cangkir. maksudnya itu dikemanain supaya duitnya balik gitu kan? Itu kan resiko kan. Betul. Tapi kalau kamu di corporate gitu, banyak nggak sekarang corporate yang mencari untuk posisi ini, mencari desainer produk. Kan sekarang kan kalau kita lihat di TikTok, lihat di mana banyak banget produk-produk yang nggak ngerti juga saya. Ya produknya sekarang ini kan kita import banyakan gitu, dan ketika kita mengembangkan sendiri produk yang sama aja, kita udah kalah dari segi harga. Itu yang makanya saya lihat wah industri kesini mungkin agak berat nih gitu, karena mungkin dengan datangnya barang-barang import dan harganya murah itu untuk orang membangun industri ini berat gitu, kecuali memang manufacturing gitu ya. Ya kalau manufacturing mungkin enggak ya. Berarti untuk kedepannya, apalagi ekonomi sedang begini, bukankah mass production itu menjadi nggak kompetitif walaupun murah akhirnya kan, dibandingkan dengan yang niche market, yang special quality, misalnya dengan adanya digital gitu. Itu sih teori sih, tapi maksudnya teorinya yang bisa berlaku atau tidak tuh. Ini kan ekonomi lagi betul tidak baik-baik saja katanya. Sebenarnya mungkin dilihat dari produknya lagi ya Bu ya. Saya lihat seperti misalnya gini, contoh aja kita bilang produk lokal, sepatu. Iya. Harganya kalau kita bilang harga sepatu import minimal 1 juta. Harga sepatu lokal itu 200-300. Saya coba beli nggak beda. Nah, ini kalau kita bilang mungkin nggak 100% material Indonesia. Tapi produk Indonesia nih udah diproduksi di Indonesia dan didesain gitu kan. Sebenarnya kan produk kita nggak kalah Bu, cuma mungkin kalah branding deh gitu. Tapi kalau mereka mau branding juga, dan branding ini kan balik lagi audiensnya dari branding ini mau memberikan kesempatan nggak itu, ya kan? Bukannya terbalik, maksudnya terbaliknya itu ujung-ujungnya duit. Bagaimana kita meng-advertising, mempromosikan produk ini misalnya sehingga menarik. Nah, misalnya saya bilang gini Bu, saya punya produk nih, ini produk lokal, saya kembangkan sendiri. Memang untuk material solnya misalnya saya import gitu, tapi ini dari desain, dari warna kita pakai desainer lokal gitu. Harganya ini 300.000. Ini mungkin brand kelas atas. Harganya 1 juta misalnya. Ibu memberikan kesempatan nggak untuk produk saya? Kan baliknya itu Bu. Saya boleh branding, tapi kalau ibu nggak ngasih kesempatan, tetap brandnya ini tetap kepikirnya ke yang A terus Bu. Karena dia udah duluan. Branding juga. Mereka kuat. Branding saya mungkin terbatas. Nah makanya kan kita gimana sih caranya ya supaya kita ini bisa support juga branding mereka nih, jangan sampai branding bakar duit yang nggak ada hasilnya gitu. Ya paling nggak pertama nyoba satu, ya memang balik lagi adalah yang kita lihat kualitas. Kalau kualitasnya oke, kok sama-sama aja ya. Oke, kekurangannya ini, kelebihannya ini. Tapi kalau kita bicara fungsinya, oke kok. Aja. Iya. Akhirnya pembelian kedua, referral ke orang, ya kan? Dari situ kan lumayan Bu, gitu. Maksudnya menarik banget ya, menarik banget. Karena kan kalau kita lihat pemerintah sekarang, ya semua kan dari orang nomor 1 ya seharusnya sampai dengan akar rumput itu betul-betul ngegongkan bagaimana memakai produk kita sendiri supaya ekonomi kita, kan semua resources ada di Indonesia. Betul. Ya enggak? Ya. Dari SDM, apalah udara, laut, darat, semua kan ada. Ya. Indonesia itu yang paling lengkap loh ya. Betul. Seperti
kopi Bu. Oke. Kopi Misalnya, berat nih. Sorry. nggak apa-apa. Jadi kopi ini saya banyak ketemu misalnya, ini saya kan banyak di kehutanan nih Bu ya, ketemu sama yang kopi ini. Saya tanya kopinya gimana gini. Yang mereka ada yang sampai menjualnya itu masih kopi mentah. Ijo. Menurut saya sayang. Karena financial. Ya, makanya mesti ada programnya yang binaannya lebih jangan sampai produk yang kayak seperti itu udah keluar balik lagi diproses balik lagi ke sini harganya berkali-kali lipat. Iya, gitu. sama seperti bensin Banyak. gitu ya. Ya, itu kan ya sayang lah gitu. Tapi ya itu mesti kerja bersama-sama antara Betul, pemerintah, mesti bersama-sama. bisnis segala macam. Iya. Tapi kehutanan nggak ada sesuatu kiat-kiat yang bagaimana supaya itu tidak terjadi gitu? Ada. Sekarang mereka itu punya apa namanya ya, binaan usaha gitu. Nah, binaan usaha ini juga mereka apa ya namanya, bukan hanya melihat dari omsetnya aja, cuma mungkin memberikan bimtek, pelatihan, itu bagus juga gitu. Jadi yang dari barang dasar ini kemudian diolah deh. Misalnya contohnya aja, kalau kita beli kita jual singkong masih mentah dan kita jual keripik singkong, kan harganya sudah beda. Jauh. Ya, gitu. Mungkin seperti itu binaan basicnya. Cuma mereka dalam juga kok Bu sekarang. Bagus ya. Tapi maksudnya Mas Kris bisa masuk ke sampai sekarang di perhutanan? Masih. Desainernya atau Ya, apa jadi bekerjanya? saya ya bidangnya tetap sama, ke grafik, interior, dan exhibition. Itu grafik itu kita membuat poster Bu, poster program mereka gitu kan. Jadi dari narasi kita terjemahkan ke dalam poster. Nah, poster-poster ini bisa, kalau dulu itu awal-awal mungkin digital belum banyak. Jadi harus pameran, pasang poster, kemudian bawa produknya. Nah, sekarang itu kan ada medsos, ada Instagram, itu sebenarnya masuk di situ. Masuk bagus. di situ. Iya. Jadi sekarang itu ditangani juga digitalnya. Ada. Desain, jadi nggak dulu kayak banner, flyer, Ya, seperti dulu kan gitu kan? Masih Bu. Sampai sekarang masih? Masih ada, cuma medianya itu sekarang nggak hanya pameran gitu, tapi bisa lewat medsos ya gitu. Oh, oke. Ini boleh juga nih nanti kita ini ya. Boleh Bu. Boleh ya. Ya. Berarti boleh dibilang vendor tetapnya perhutanan dong. Ya, kebetulan ya kalau yang masih apa namanya, masih kita hubungan baik itu melihat dari perjalanan aja Bu. Itu perjalanan, kualitas pekerjaan tetap saya pertahankan gitu kan. Banyak kan yang manggil balik atau kita ketemu lagi, oh iya ya dari itu aja gitu. Jadi kualitas kita ini yang saya jaga itu supaya nggak ketinggalan zaman. Ya, kualitas ini nggak bisa ketinggalan zaman. Itu dilakukan untuk promonya mereka, promo produk mereka, binaan mereka, atau juga atau hanya sampai dengan maksudnya sosialisasi atau pameran seperti itu, atau semua across the board dengan banyak ya, penggunaannya macam-macam Bu. Cuma kalau untuk yang saya kerjakan ini lebih banyak untuk sebenarnya sosialisasi mereka. Itu publikasi mereka, sosialisasi programnya itu kan. Ya, medianya ya dengan ikut pameran, membuat booth. Itu banyak sih sekarang, pilihannya kan banyak. Gitu. Tapi bagus loh, sustain bisa bertahan berapa lama dengan mereka? Dari 2008 ya Bu. 2008? Ya. Itu dari yang teman-teman saya banyak yang kenal dulu kepala seksi misal. Sekarang udah direktur itu. Wow. Ya, banyak yang ya, ada juga yang ketemu. Ini channelnya kamu atau channel kakak-kakak? Atau channel orang tua? Dari kakak sih. Dari kakak ada kenal pertamanya, terus ya itu Bu. Awalnya juga kan dulu kita kalau bikin badan usaha repot juga ya, lapor pajak apa. Iya. Kita belum punya mental itu. Ada temen
yang memang di situ, terus kasih kesempatan nih, coba deh bikin desain ini, bikin disapin ini. gitu. Ya disapin, itu ibaratnya untuk pembayaran aja kita nggak punya badan usaha kan nggak bisa Bu. Nah mereka itu nebeng lah dengan perusahaan yang ada badan usahanya, sampai akhirnya si temen kita ini dia bilang, aduh kayaknya repot nih, mendingan bikin deh, gitu, bikin deh. Berarti Ya, udah mulai ya, aktif dong, udah mulai sudah mulai aktif, repeated, ya banyak betul. gitu. Ya udah akhirnya kita buat. Gitu. Banyak memakai freelancer atau maksudnya atau memang karyawan tetap seperti itu? Banyak kan karyawan tetap Bu. Banyak. Ya. Kenapa tidak pakai ini? Mungkin saya melihat juga nih ke sekarang ini banyak orang yang nggak mau menjadi karyawan tetap sebetulnya. Nah itu dia. Lebih banyak memilih freelancer. Kalau zaman itu lebih mau karyawan tetap. Nah namanya kita mendesain ya Bu ya. Pekerjaan mendesain, tapi kalau banyak pikiran. Iya. Freelancer pikirannya lebih banyak. Freelancer pikirannya lebih banyak, istilahnya aduh ini setelah selesai ini ntar ada lagi gak ya gitu kan. Juga. Gitu. Bener loh. Jadi walaupun gaji kecil fasilitas, tapi yang penting akhir bulan tuh selalu betul stabil ya. Kalau ada apa-apa pun ada sesuatu yang kita punya tempat, betul, ada naungannya, nggak gitu. pakai pinjol segala gitu ya. Betul. Oke, tapi kalau misalnya pada saat membludak gitu, pernah tapi pakai freelancer gitu atau pernah itu apa ininya, challengesnya apa sih? Challengesnya fokus Bu. Freelancer ini kita nggak pernah tahu fokus mereka ini ada berapa gitu. Kalau kita in house ini kan pasti fokus, kita yang membagi loadnya juga gitu. Ya paling ya tinggal memanfaatkannya untuk support si in house-nya gitu. Jadi in house juga kita kasih kesempatan, coba deh manajemennya ke freelance ini gitu mungkin perbedaannya di situ. Jadi masih, ya saya sih nggak bilangin old school ya, maksudnya zaman sekarang kalau kita lihat ya gue punya perusahaan ya karyawan cuma 1-2 tapi yang lainnya freelancer aja lah gitu. Itu is bener-bener berbeda banget ya. Mungkin mesti menyesuaikan dengan culture-nya sekarang juga Bu. Contohnya kayak sekarang ketika kita interview ada satu pertanyaan baru, work from home atau office. Oh gitu? Itu Bu. Saya office. Saya nggak mau, saya maunya work from home. Ada, itu menjadi suatu option baru Bu sejak pandemi. Gitu. Nah, kalau kita terus old school terus kan juga susah juga. Ya harus sistemnya menyesuaikan juga. Jadi walaupun mereka working from home, tapi statusnya tetap karyawan tetap. Iya. Ada, mereka banyak yang anak-anak baru ini banyak yang punya pertanyaan seperti itu. Dan ada juga teman saya yang memang menjalankannya akhirnya ya udah kita work from home semua. Nggak ada office ya? Nggak ada untungannya. Office. Iya. Tapi how to coordinate-nya? Nanti bilangnya Zoom lagi. Iya Bu. Oh benar, itu setuju. Online yang harus ketemu baru ketemu itu. Saya sih belum bisa ya. Jempolnya belum jago ini. Ini capek banget ya. Iya. Apalagi kita yang zaman. Tapi sebenarnya kan kita semua, saya berasa di kementerian Bu. Itu dengan COVID ya memang sih terpuruk banget lah ekonominya ya. Cuma dengan COVID ini satu percepatan digitalisasi Bu. Ya saya mengikuti yang tadinya itu revisi satu huruf saya harus print, kemudian saya bawa balik ke kantornya. Itu sampai yang mulai zamannya BlackBerry. Oke, kita bisa kirim masih kirim gambar, ya kan. Nah sekarang kemudian WhatsApp. Sekarang lagi yang dengan ACC design by digital aja sudah oke. Gitu. Jadi digital itu memang percepat, membantu. Ya. Kita jadikan yang positif sebagai tool ya. Itu sih. Tapi tidak bisa menggantikan ketemu mukanya itu kan? Iya.
karena feel-nya akan berbeda. Kita nggak bisa lihat gesturnya. Kalau orang bilang Ya. gini, udah jadi belum? Ya 10 menit lagi misal gitu. Ya, Kita ya. tidak bisa melihat dia bohong atau tidaknya, nggak begitu. Ya, ini nggak bisa. saya old school soalnya. Betul Bu. Dari Betul. semuanya kan jarang Ya. working from home ya. Ketika kita bertemu aja, building trust itu akan berbeda dibanding misalnya ibu berbisnis, nggak ada telepon sama sekali. Pasti kan kita walaupun ketemunya online nih berbisnis, ada satu kali kita rasanya pengen kita telepon deh, Iya. supaya mendengar aja suaranya. Nah gitu. Dari Itu kan kita collecting data sebenarnya Bu. Iya kan? Bener. Collecting data yang kita olah dari sini ke sini. Ini orang kok rasanya hebat nih. Apa ini orang kok rasanya kurang meyakinkan ya gitu. Ya karena kalau kita sending message gini, kan kalau kita tanya Gak ada apa, emosinya Bu. nggak ada emosi dan tanya apa dia jawab itu aja. Betul. Tapi pada time pertanyaan yang sama kita tanyakan Iya. dengan bertatap muka atau telepon, Iya. dia akan menjelaskan lebih banyak daripada oh iya oke gitu. Iya, ya, ketika tatap muka lebih banyak Bu. Mungkin kalau misalnya nih hari ini kita podcast by online, kan ada namanya delay. Saya menunggu, ibu nanya apa, ibu ngomong apa, terus saya juga nggak mungkin saya ngomong terus. Tapi kalau dari sini kan saya bisa melihat gelagat, oh ibu punya ide pembicaraan baru nih, gitu kan? Belum ibu ngomong kan kita udah saling merasa, itu. Benar. Dan ketika aprokan juga, oh iya silakan, kan Iya, nggak gitu Bu. Kalau di telepon kan gitu, oh iya silakan Bu, gitu. duluan deh, Kan silakan, pasti gitu. ada gapnya di situ. Tapi Gitu. percaya nggak satu saat bahwa ya karena kan kita berpikiran bahwa ngapain ketemu, kita ketemu VR kayak gitu-gitu, ini kan sebenarnya di develop banget nih. Iya. Ya dong. Nah, percaya nggak bahwa itu satu saat akan terjadi? Online semua. Nggak percaya Bu. Nggak percaya. Nggak Ya? percaya. Karena kita sudah melewati online itu selama pandemi, dan sekarang lihat kalau memangnya online itu merasa nyaman, orang akan terus. Nggak ada yang, lama nih kita nggak ketemu nih, pandemi kita nggak bisa ketemu, cuma zoom-zooman. Sekarang kita ketemu yuk. Dasar itu aja, kita manusia kan sosialnya Tinggi. ya Makhluk seperti itu Bu. sosial yang Iya. Kalau menurut saya sih nggak akan lah. nggak akan. Tapi makanya ya kita manfaatkan digital ini untuk ya memudahkan kita gitu. Mungkin ya Bu, pemikiran saya baru sampai situ. Tapi kalau pemikiran yang lain udah wah ini menggantikan manusia, ya saya nggak tahu juga lah. Itu yang advancement Iya, gitu loh yang kita nggak betul. pernah tahu kan. Iya. Tapi karena kita ini di sini itu tuh 10 tahun lebih cepat daripada orang-orang yang mengenal digital ini. Jadi orang tahu kita lebih banyak pada saat pandemi. Sebelumnya jualan ini tuh susah banget. Iya. Susah banget. Betul. Jadi mereka pikir kita bilang di mana? Oh, kita digital. Itu langsung ke Tokped, buying online kayak Iya. gitu. Tapi lebih gampang itu ada even music. Iya. Kalau musik kan kita DSP Spotify. Iya. Jadi saat kita mulai ini Spotify tuh baru launching. Nah, seperti ini Bu, music, Ah. live sama recording, feel-nya kan beda. Iya. Ada orang yang suka live. Saya suka nih dengerin recordingnya, kemudian wah ketika band ini live, saya pengen datang. Gitu. Ya kan karena feel-nya beda, Vibe-nya vibe-nya beda. beda, ya kan. Tapi saya tahu tuh, maksudnya dengan bertemu tuh kita punya energi tuh Betul, saling betul. ini ya. Ya, Itu bersinggungan pasti di situ. Itu. Ya ibaratnya kita nonton artis yang kita suka, walaupun posisinya jauh banget. pakai begitu binocular gitu ya. Yang nggak pakai itu aja Bu, udah bahagianya lebih daripada kalau kita nonton video Iya, klip, bener dia sih. pasti in frame, iya kan? Walaupun nggak kelihatan cuma titik Iya, doang titik kelihatan di doang, sana. iya kan? Kita ngeliatnya lebih ke layar. Iya. Iya bener sih. Saya Iya. juga maksudnya waktu itu saya pernah tuh nonton Formula One gitu ya. Itu menyesalnya seumur hidup. Kenapa Bu? Nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan, oke. Mendingan saya nonton di TV. Ya, itu Karena- kan pilihan balik setelah Ibu mencoba nonton live dan di TV. Tapi experience-nya Experience-nya. yang karena dari Mobil,
Iya, Dari betul. jauh tuh kita udah mendengarkan Suaranya. suara. Waduh, Itu my kan, goodness. itu suaranya. sebenarnya. Tapi pas dia lewat depan kita, Iya. nggak tahu kapan lewatnya. Kan Iya, cepet. malah kalau di TV kan kita bisa lihat dari drivernya. Nah, itu kan. pas dia lewat zoom gitu kan Nah, kelihatan. iya. Ini benar-benar depan mata tuh nggak kelihatan. Nggak I'm sorry kelihatan to say. suaranya, tapi kan nggak bohong, Bu. Suaranya nggak bohong. Jadi Iya. dia masih putaran yang terakhir sebelum Iya. ke kita punya platform tuh udah kedengeran tuh. Iya. Wow, jadi dipelototin. Jadi salah. Jadi saya baru mengerti setelah itu. No, don't look at the road. Lihatnya di layar. Dalam hati lah, gue di sini kan mau ngeliat itu mobil lewat. Masa ngeliatnya di layar gitu kan? Itu is another experience yang Ya. Cuma masalah setelah itu, saya baliknya nonton di TV aja deh. Itu kan pilihan, Bu. Iya, Setelah iya. Ibu melewati itu. Sekali aja Iya. mahal. Tapi experience itu bisa experience dapat itu. dan bisa bercerita Betul. sebenarnya. Begitu juga, makanya saya bilang ketika kita berteman, kalau kita hanya bahasa chat, kemudian kita suara voice call walaupun video call sekarang bisa, feel-nya nggak akan sama. Ya udah. Saya paling nggak kepengen voice call, baik saya sendiri maupun saya terima. Nggak tahu, somehow mungkin kadang-kadang itu suatu dilema bagi kita yang generasi Y. Ya. Ketahuan banget ya. Generasi Y dengan generasi Z yang sekarang yang gue udah di sini nanti ini ya. Oke, gue tunggu gitu kan. Terus nggak lama kemudian dia dengar dari ini. Ya. Oke, gue lagi on the way gitu kan. Ya. Kalau kita nggak tahu ya, nggak ada apanya ya. Jadi maunya tuh kalau either kita WhatsApp, bener-bener WhatsApp, Ya. udah sampai ya gini, udah that's it that we know, no communication. Dia bilang oke, on the way gitu kan. Nah atau bener-bener we pick up the phone kan, telepon gitu. Udah sampai mana loh? Nah pertanyaan kan berbeda gitu loh. Ada feel-nya kali ya. Feel-nya, ya. Dari intonasi kan kita nggak bicaranya ibu sudah sampai di mana gitu kan. Itu mah robot. Kalau saya tanya gitu, mungkin ibu nggak tahu. Kalau Bu udah sampai mana? Mungkin saya kesel. Bu udah di mana, Bu? Berarti saya santai nungguin. Itu kan bener iya. loh. Iya. Ibu ada di mana ya? Ini orang nungguin apa gimana ya? Atau malah dia masih di rumah. Iya. Lagi mau jalan. Itu gitu Jadi sih. itulah sebenarnya inti ya. yang nggak mungkin tergantikan lah. Ya mudah-mudahan Bu jangan sampai menggantikannya. Balik lagi kan kalau saya anak-anak nih PR juga teknologi oke, ya kan, tapi jangan sampai kita ngomong di rumah aja dengan lewat teks, lewat voice call itu sayang gitu. Jadi selama kalau di rumah nggak pernah lah ya, nggak ada. Sama Maksudnya ya. keluarga tetap aja juga. Tetap Kan gini loh, ada anak maaf ya, ada anak yang dia di kamar. Iya Bu. Terus Ya. nanti ibunya ini makan udah siap, makan gitu. Ya kita Ada kita nggak? mesti punya program yang namanya ayo taruh dulu handphonenya. Jadi benar-benar kita ketok kamar, makan yuk gitu. Iya, ajak ayo harus di sini gitu kan. Kita nggak ada yang megang handphone, kita ngobrol. Ya komunikasi sebenarnya mereka juga, saya merasa gini ya. Ketika di trigger, anak-anak ini juga cerita gitu. Jadi kayak sebenarnya kan balik lagi manusia, makhluk Kita, sosial. tergantung kita iya. ya. Tergantung culture yang kita buat seperti apa. Soalnya sekarang sudah menjadi pandangan umum di mana kalau kita ke restoran lengkap penuh mejanya 10 orang tapi nggak ada yang ngobrol. Itu Bu, anak-anak nih minta dianterin ke kafe ini, mau ngapain? Kalau zaman kita kan ngobrol, Heboh, heboh, kafenya bisa. ketawa-ketawa, walaupun belinya cuma satu cangkir gitu kan, tapi kita rame. Sekarang kan semua gini, mabar katanya, main bareng. Ya kalau main bareng ngapain ketemu di kafe, di rumah aja masing-masing. Terus? Nah buat mereka aja, ya ini kita melihat, kalau saya melihat positif ya, berarti vibes-nya aja, mereka walaupun begitu tetap beda. Temu. Ibu main, saya main. Seru juga gitu. Lu jangan ini dong, lu Walaupun coba gitu komunikasi ya. udah nggak beda loh Bu, pasti kan ada energi yang itu. Iya sih, Iya. benar. Nah tinggal kita balikan lagi, jangan sampai full. Banyak yang saya hanya terima WA, nggak mau terima telepon. Nah, itu ada.
maksud sini. anak-anak atau kita Iya, yang umuran kita juga ada, Bu. Yang menurut saya ya jangan gitu juga lah gitu. Ya kan kadang kita komunikasi ini by text mungkin ada yang ini kayaknya by text nih agak ribet, telepon kayaknya agak ribet juga, kita ketemu kan gitu. Ya, mungkin kan kalau misalnya kayak di sini saya kan old school. Yang ini kan Gen Z gitu kan. Jadi kalau udah saya teks kan lebih seneng mereka. Gitu kan. Terus tapi nggak bisa juga, sore saya panggil, saya teriak. Inal gitu. Nah, itu kan culture yang ibu bangun namanya. Jadi walaupun mereka udah dapet nih dari WhatsApp semua dan mungkin si Inal ini lagi ngerjain gitu, tapi tetap tahu gitu. Iya. Nah, jadi itu culture kan, Bu? Iya sih. Nah, culture-nya itu yang balik lagi gimana nanti hubungan sesama manusia ini kliknya kayak gimana, walaupun mungkin kalau nggak kena mental kita si ibu sukanya gini nih, saya sebenarnya nggak suka, cuma kalau karena culture lama-lama kita keadapt gitu. saling mengerti lah ya, sebenarnya itu yang culture itu culture, yang harus kita bangun ya. Betul. Berarti kita jangan seperti anti dengan digital dan anak-anak main ini digital kan, itu kita harus ya seperti ibu bilang, seperti ini dengan adanya digital lebih maju kita akui gitu. Betul ya yang very old school ya karena gini, saya kan kerja di sosial ya, itu panti-panti Reda, panti-panti jompo penuh karena apa, agak susah memang, mereka tidak biasa pakai handphone. Akhirnya kasihnya cuma begini, oke nanti kalau ini pencet yang ini ya, kalau mau telepon ini pencet yang ini ya gitu kan, at the end kan begitu. Jadi either dia seumuran 70 tahun itu tidak savvy dengan all elektronik, malas gitu ya, tidak mau belajar, atau memang dia tidak, dulunya benar-benar tidak mengerti sama sekali lah basically, karena udah umur 70. Nah, itu kan satu gap yang sangat besar dengan anak-anak, boleh dibilang cucu dia deh berarti ya. Gitu, penuh di panti-panti itu, panti-panti jompo kita bilangnya, penuh, dan benar-benar kasihan karena kan terputus komunikasinya, gitu kan. Nah, memang kalau nggak tahu salah siapa, kalau saya lihat apakah salah ibunya, saya juga udah maksud uzur tapi masih terus mau belajar, atau salah mereka generasi lama, atau juga salah yang anak-anak ini gitu loh. Itu gap ini akan semakin besar loh. Sebenarnya sih ya nggak ada yang salah ya Bu ya. Kayak kita suruh ngikuti yang sekarang menurut kita nggak nyaman, apakah kita salah? Nggak juga sih. Apakah mereka salah menjalankan itu? Ada satu yang mungkin nggak bisa kita kendalikan, kita rubah, tapi bisa kita kendalikan lah gitu. Dan kita harus kalau saya sih lebih melihat misalnya nih ibu mungkin lebih cocok komunikasinya gimana, ya kan, kita harus membaca itu juga. Kalau ibu dengan digital nggak masalah, ya kita digital gitu. Kalau ibu rasanya saya pengennya ketemu deh, ya udah saya akan ketika kita bicara pekerjaan, saya pasti, Bu, kapan kita ketemu? Bu, kapan kita ketemu? Ini yang benar. Ada kan, si ibu udah gini juga males gue jalan gitu. Ya itu kan. Itu pilihan lah. Enggak, namanya bukannya saya misalnya dengan klien saya menjilat atau apa, enggak. Tapi efektivitas komunikasi, Bu. Itu baliknya. Sedangkan kita butuhnya juga kan dua arah. Itu. Saya kalau ketemu klien, saya mau ikut pameran. Oke, apa aja yang mau ditaruh, apa aja yang mau dipublikasikan, nggak tahu. Banyak, Bu. Banyak. Sikapnya? Begitu, nggak tahu saya. Sukanya yang kayak gimana? Nggak tahu juga, bikinin aja deh lu. Gambarin aja ntar. Gitu. Itu mirip banyak nih kayaknya terus. Itu kok. Tapi kan saya coba gali, Bu, gitu. Oke, mungkin kalau ada klien yang tipenya sebelum ketemu udah briefnya udah ngumpul nih, saya mau ini, kita tinggal lengkapin dan eksekusi gitu kan. Ini baru bicara desain nih, belum sampai produksinya. Ada yang saya mau ikut, saya nggak tahu mau apa,
tapi saya perlu ikut. Misalnya kita bicara event, oke Bu, programnya apa? Jadi saya mendalami gitu. Seperti Ibu cerita sedikit tadi, oh Kowani gini. Oh nanti akan misalnya Bu apa aja sih ininya? Saya gitu. pengen ngomong, pengen ngomong nih abis Yeah, ini. Tapi it's very interesting maksud saya. Ini kan ada satu benang merah apa yang kita kerjakan kan.